Tunagrahita. Pada dasarnya, mereka sama seperti individu lainnya. Hanya saja mereka mengalami keterlambatan berpikir dalam berkembangnya. Menurut American Association of Mental Deficiency, mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Di Indonesia sendiri, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh BPS pada tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas lebih dari 6 juta orang. Dari jumlah tersebut, 402.000 orang adalah penyandang tunagrahita. Jumlah tersebut bukanlah angka yang sedikit. Tunagrahita memerlukan pendidikan yang tepat agar dapat menjadikan mereka mandiri dan dapat berbaur dengan masyarakat serta menggapai mimpinya sendiri. Namun dalam hal ini, pendidikan bagi tunagrahita masih termarginalkan dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya dalam pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situ, kami berempati dan tercetuskan ide untuk membuat media belajar alternatif berbasis game virtual reality untuk anak-anak tunagrahita. Game tersebut kami beri nama Viregra atau Virtual Reality Tunagrahita. Viregra adalah sebuah game yang berbasis virtual reality untuk membantu siswa-siswi berkebutuhan khusus tunagrahita dalam membantu meningkatkan daya kognitif, keberanian, dan fokus dalam belajar. Teknologi VR kami gunakan karena lebih merangsang otak, sehingga lebih mudah membantu siswa-siswi dalam proses pembelajaran. Menurut Lutfi Saiful Arif, Henry Gunawan, penggali M. Herlambang, tahun 2019 berpendapat bahwa penggunaan virtual reality dapat membantu proses pemulihan pada korteks motorik melalui mediasi sistem mirroring, saraf atau proses pembelajaran dan imaging terhadap suatu objek. Lingkungan VR bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan terapi. Terapi dapat dipersonalisasikan untuk mempermudah proses pengembalian fungsi motorik, memaksa user berfokus pada suatu elemen, ataupun memfasilitasi transfer pola gerakan dari lingkungan virtual reality ke lingkungan nyata. Selain itu, Smaldino dan kawan-kawan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa bermain game juga dapat berfungsi sebagai terapi dalam pengembangan aspek motorik, sosial emosi, dan kepribadian serta kognisi dan panca indera yang dimiliki siswa tunagrahita. Game yang kami buat ini memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama ada 3D design, ada UI, dan program VR. Di sini, saya berperan sebagai 3D designer. Desainnya saya buat menggunakan Blender dengan membuat aset berdasarkan storyboard. Selain itu, saya juga merangkap sebagai animator dan video editor. Selain 3D design, ada juga UI design. Di sini, saya berperan sebagai desainer user interface dan juga user experience. Desain yang saya buat menggunakan Figma. Selain itu, saya juga merangkap sebagai desainer grafis dan juga project manager, memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Dan seluruh aset yang telah dibuat tadi diintegrasikan oleh saya menggunakan software Unity 3D. Program VR Oculus yang saya buat menggunakan SDK XR Interaction Toolkit. Selain berperan sebagai programmer, saya juga berperan sebagai leader. Saya bertanggung jawab atas keseluruhan proyek ini. Device yang kami gunakan untuk menjalankan game ini adalah Oculus.
Hal ini karena Oculus memiliki 6 depth sensor yang membuat Oculus lebih interaktif, sehingga aspek motorik dan kognitif bisa lebih maksimal dibandingkan VR Box yang hanya memiliki 3 depth sensor yang membuat pemain lebih pasif. Untuk proses pembuatan gamenya sendiri, kami menggunakan metode Kanban, yaitu game yang dibuat secara bertahap atau per level lalu diujikan ke user untuk melihat efektivitasnya. Setelah itu, kami perbaiki kembali hingga selesai. Selain melakukan pengujian, kami juga membuat penelitian terkait efektivitas game tersebut terhadap aspek kognitif, motorik, dan sosial emosi anak-anak tunagrahita. Penelitian ini kami nilai berdasarkan perubahan aspek tersebut pada saat sebelum dan setelah menggunakan game. Hasilnya adalah terjadi peningkatan dari aspek motorik, sosial emosi, dan kognitif setelah memainkan game tersebut. Game Viragra sendiri menceritakan kisah seorang tunagrahita yang akan menjadi pahlawan untuk mengalahkan bos corona. Agar menjadi pahlawan, pemain harus menghadapi misi demi misi agar terbiasa menghadapi masalah dan menjadi pribadi yang kuat. Game ini bergenre adventure dan simulasi, dengan competition mode semi multiplayer, di mana pemain bisa merasakan simulasi kehidupan dan berpetualang di dalam game, namun juga dapat bersaing dengan pemain lain melalui leaderboard. Game Viragra terdapat 7 misi, dan misi yang kami buat menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di SLBC, C1 Yakut Purwokerto, juga beberapa pengetahuan mengenai prokes. Misi level 1, pemain harus dapat mengambil masker, hand sanitizer, dan juga face shield. Misi tersebut bertujuan memperkenalkan protokol kesehatan. Misi kedua, pemain harus mendamaikan kedua adiknya yang sedang bertengkar, berebut apel. Pemain harus dapat membagi rata apel tersebut. Misi ini melatih kecerdasan matematika. Misi level 3, pemain harus membantu adik memasak popcorn. Misi ini menyesuaikan dengan kurikulum yang pernah diajarkan di SLB. Misi ini dibuat agar bisa mandiri dan memiliki jiwa tolong-menolong. Misi level 4, pemain membantu ayah membaca jam. Dari sini, pemain di-challenge untuk bisa membaca waktu. Misi level 5, pemain membantu adik menanam tanaman hias. Misi ini dibuat agar bisa mandiri dan memiliki jiwa tolong-menolong. Misi level 6, pemain mengantarkan paket ke alamat yang dituju. Di misi ini, pemain belajar cara membaca peta dan melatih intuisi spekulatif melihat keadaan sekitar. Dan di level 7, setelah mengantarkan paket, pemain harus mengalahkan bos corona. Misi level 7 ini adalah misi terakhir pemain untuk mengalahkan bos corona agar dapat menyelamatkan dunia dan membuat ia jadi pahlawan. Dari misi tersebut, terdapat reward yang didapat apabila berhasil menyelesaikan misi demi misi. Reward tersebut berupa sarung tangan super, pistol hand sanitizer, baju zirah anti corona, kacamata face shield, dan masker ajaib. Peralatan tersebut dikumpulkan untuk melawan bos corona. Kami harap game ini bisa berkembang agar bisa membantu lebih banyak anak-anak tunagrahita di luar sana serta membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Bermain sambil belajar. Game tebak-tebakan sama ambil apel terus pakai apa namanya ini pasta sama masker sama hand sanitizer. Apel dibagi-bagi sama adik-adik di situ. Misalnya jam berapa besar banget. Tapi paling seru game yang tembak-tembakan ya? Ya terseru. Kenapa bisa seru itu, Mas? Asik der itu. Saya mencoba, alhamdulillah itu adalah langkah kreatif yang bagus, dan untuk anak-anak yang mengalami hambatan intelektual, anak tunagrahita sangat tertarik.